jari nakal, kecuali kau membayar dengan tubuhmu. Sekujur tubuh Stella bergetar hebat. Dia menatap Saka yang tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun darinya. Tatapan itu tampak dalam dan tajam, sampai dia sendiri tidak mampu mengatakan apapun selain diam. Setelah merasa jika tubuhnya membeku layaknya bongkahan es. Tuan, saya... Saka berdiri. Dia menatap Stella dengan jengkel. Wanita itu yang sudah merusak moodnya. Seharusnya bercinta di pagi hari sangat menyenangkan, tapi dia datang dan mengacaukan semuanya. Pria itu melangkahkan kaki untuk mendekati Stella. Dia menarik dagu Stella untuk memperhatikan wajah lugu gadis itu. Jika tidak, maka kau harus mengganti rugi, karena sudah melanggar privasi saya. Stella semakin panik. Bagaimana mungkin dia menukarkan kehormatannya dengan cara seperti ini? Bagaimana, tanya Saka dan terus menatap wajah polos gadis itu. Stella kebingungan. Dia juga terlihat ketakutan karena sungguh saat ini dia tidak tahu harus mengatakan apa. Tubuhnya mendadak menegang saat dia merasakan Saka mengusap pipi lalu merapatkan wajah ke arahnya. Atau kau ingin merasakan hal sama seperti yang kau lihat tadi? Ucapnya dengan semerik menyeramkan. Stella benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Dia sangat ketakutan karena pria ini tampak tidak bermain-main dengan ucapannya tadi. Tidak, Tuan, jawab gadis itu dengan cepat sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin melakukan hal itu, mengganti rugi dengan kehormatannya. Kenapa? Kau tahu, rasanya sangat nikmat. Seketika pandangan Saka tertuju pada bibir mungil dan kecil Stella. Itu terlihat sangat menggiurkan, terlihat manis dan ranum. Bahkan dia memikirkan dalam kepalanya kelembutan bibir itu. Bibir Saka tersenyum miring ketika dia mendengar ringisan merdu yang berasal dari bibir office girl itu. Dan seketika dia tampak tergoda dengan suara itu. Tiba-tiba Saka menarik tangan Stella, lalu mendorongnya hingga terpental ke arah sofa. Dia berdiri depan sambil memperhatikannya dengan seksama. Stella yang sudah panik benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Dia merasa dirinya terjebak dalam genggaman seorang monster. Dia beringsut ke sudut sofa menatap pria itu dengan tatapan memohonnya. Saka menarik kursi lalu duduk tepat di hadapan gadis itu. Dia terdiam sesaat dan merasa tertarik dengan wajah polos Stella. Aku tertarik, gumamnya dalam hati dengan senyuman nakal, apalagi saat dia menatap bagian gadis itu yang sepertinya berusaha dia tutupi. Siapa namamu? Stella, Tuan, jawabnya gugup. Wajah polos itu terlihat pucat dan kacau. Dia takut dengan tatapan nakal Saka yang memperhatikan seluruh bagian tubuhnya dan terfokus pada Stella. Kau office girl? Iya, Tuan, jawabnya dengan cepat meski berusaha untuk tidak panik. Saka menganggukkan kepalanya. Dia menarik nafas hendak mengatakan sesuatu. Kau tahu, saya memiliki peraturan di perusahaan ini. Stella menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia tahu aturan itu. Tidak boleh mengganggu ruangan CEO ketika ada tanda di depan pintu. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang hal itu, dan seisi kantor tidak tahu jika ternyata CEO mereka melakukan hal mesum di dalam sana. Tapi masalahnya dia tidak menemukan tanda larangan di sana. Itu sebabnya dia masuk dengan santai. Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak tahu jika ada orang di dalam sini. Setelah menunduk, dia takut dengan pernyataan dan tuntutan yang diberikan oleh Saka. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ganti rugi? Hidupnya saja serba pas-pasan. Saka mencubitkan bibirnya dengan kesal. Dia menghilangkan kakinya di atas lutut lalu melipat kedua tangan di depan dada. Mari, ucapnya sambil menggerakkan jari untuk memanggil Stella mendekat. Kau tidak tuli kan? Dengan panik Stella menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di depan sofa. Lebih dekat, dia maju selangkah dan kini berada tepat di depan Saka. Duduk. Bola mata gadis membelalak seketika saat dia sadar apa yang kini akan dilakukan oleh pria itu padanya. Dia minta Stella untuk berjongkok tepat di depan pahanya yang kini sudah terbuka lebar. Apa pria ini akan memintanya melakukan sesuatu yang buruk? Tuan, saya harus saya tidak memintamu untuk berbicara. Jadi diamlah. Seketika mulut Stella terkatup rapat. Dia benar-benar bingung harus mengatakan apa sekarang. Wajahnya tampak panik dan kacau. Tadi kau sudah mengusik sarapan pagiku. Hah? Sarapan pagi? Apa bercinta di kantor itu namanya sarapan? Astaga, itu tidak masuk akal. Jadi, sekarang kau harus menggantikannya. Apa, Tuan? Saya... Tiba-tiba Saka mencengkram rahang Stella. Dia memaksa agar mulut gadis itu terbuka sedikit, lalu merapatkan wajah mereka. Sebelumnya aku tidak pernah tertarik pada wanita yang jauh di bawahku. Gumamnya dalam hati dan terus menatap wajah Stella dari jarak yang sangat minim. Apa kau masih perawan? Tanya pria itu ketika dia menyadari ketakutan di wajah Stella. Gadis itu mengangguk dengan cepat, berharap ketika Saka tahu kebenarannya, dia akan dibebaskan dari cengkaraman saat ini. Tapi ternyata dia salah, karena sekarang Saka tampak senang mendengar jawaban itu. Benarkah? Tanya pria itu yang merasa beruntung karena mendapatkan barang baru. Dia melepaskan cengkeramannya dari rahang gadis itu dan kembali duduk dengan tenang di kursi. Dia tersenyum sinis lalu mundur ke belakang sambil mendorong kursi beroda itu. Kau masih ingin bekerja di sini?
Tanya pria itu dan terus memberikan tatapan nakalnya. Masih tuan, saya butuh pekerjaan ini. Jadi jangan pecat saya mohon. Senyum miring tercetak di bibir Saka. Dia mengulurkan tangan pada Stella agar berdiri. Kau tahu, saya tertarik denganmu. Stella menatap pria itu dengan panik. Jantungnya semakin terpacu sangat cepat, bahkan kini dia merasa kakinya sudah tidak dapat berdiri dengan baik lagi. Masuk ke dalam ruanganku itu berarti kau harus menyerahkan tubuhmu padaku. Tuan, sial. Dia benar-benar dilakukan oleh bosnya sendiri. Kau harus mengganti rugi karena tadi sudah mengganggu. Dan aku ingin tubuh berada di kasurku. Suara pria itu terdengar berat. Dia mendongak ke atas dan melihat wajah Stella yang memerah karena ulahnya. Sial, dia benar-benar meski hanya memakai pakaian office girl. Stella panik ketika tanpa sadar dia menyadari jika telah dibuka oleh Saka. Bekerja denganku, itu artinya kau harus siap menyerahkan tubuh padaku. Stella semakin bertambah panik. Dia berusaha untuk menepis tangan pria itu, tapi tetap saja tidak bisa. Saka tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Stella. Dia hanya ingin gadis itu membayar apa yang sudah dilakukannya. Tadi dia sudah sempat tertunda, dan sekarang dia tidak ingin gagal lagi. Sangat jarang bukan menikmati sepolos seperti Stella. Wajah Saka sudah semakin memerah. Sangat menikmati bagaimana ekspresi Stella saat ini. Stella berusaha menjauhkan tangan Saka, tapi pria itu tampaknya terlalu gila. Dia selalu tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Stella. Sampai akhirnya Stella merasakan tubuhnya bergetar, bahkan kini dia tidak mampu menampakkan kakinya lagi. Ceritanya tertahan dan detik itu tubuh Stella tumbang di atas Saka yang masih duduk di kursi. Bibir tipis pria tampan itu tersenyum sinis. Dia menarik tangannya dari balik Stella dan menatap jari telunjuk yang terlihat basah. And I pray, I believe in the better days.